Foodies, kuliner Nusantara tuh emang gak ada habisnya ya. Lain daerah, lain pula khasnya. Salah satunya yang ini nih, garang asam khas Solo yang ada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Di sini tuh selain ada garang asam ayam, ada juga garang asam ikan loh. Cus, kita kepoin yuk bareng sama Indra Bekti. Dan menu-menunya apa aja sih sebenarnya? Menu kita spesialnya tuh garang asam. Oh, Jadi kita spesialnya garang asam. Tapi Garang ada asam apa koyor, ada lidah gongso. waduh. Yang lain juga ada soto dan segala macam gitu-gitu lah ya pokoknya ya. Spesial kita garang Ah, ah. asam. Oke, ya udah kalau gitu semuanya deh aku mau deh. Boleh. Ya, tapi aku ngintip dong dapurnya kayak gimana. Boleh nih. Mau masak sekalian? Wah, pasti dong itu kan harus. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Garang Asam Solo 578 ini udah buka dari tahun 2014, alias udah 9 tahun nih Foodies. Nggak kaleng-kaleng loh, resepnya dibuat langsung sama orang Solo Tulen. Jadi soal rasa dijamin mantap tenan. Oke, coba kita lihat apa aja yang diperlukan untuk membuat patin garang asam. Yang pertama daun pisang dulu. Oh, daun pisang Karena ya. bikinnya dibungkus pakai daun pisang. Oh. Enggak, daun pintu bisa. Bisa pakai daun. Hmm. Jadi yang pertama kita masukin langsung tomatnya. Oh. Jangan lupa belimbingnya. Oh, ini apa? Oh, belimbing bulu ya. Belimbing bulu. Nah, kita sekarang adain challenge makan mentah-mentah. Yuk, 1, 2, 3. Enak nggak? Asam ya. Allah Akbar. Ini nih Foodies, kalau masak kebanyakan gaya pakai makan belimbing asyik segala. Masih jadi hilang arah deh tuh. Masukin semua nih. Masukin. Beberapa ya? Semua, beberapa. Cabai, Ya. jahe, Laos itu laos. Oh, lah. Ya. salah. Laos ya, bukan jahe. Ayo Foodies, ikan patinnya ini udah dimarinasi terlebih dahulu ya dengan bumbu halus plus garam dan penyedap rasa. Jadi dijamin bumbunya bakal nyerep banget sampai ke dalam-dalamnya. Nah Foodies, garang asam ini juga wajib banget nih dibalut dengan daun pisang. Kata masnya selain sebagai wadah wangi harum khas dari daun pisang itu juga bisa menambah cita rasa yang endol. Wih mantap. Spesialnya lagi nih Foodies, garang asam di sini tuh ditambahin sama santan agar rasa gurihnya ketara tuh pas dimakan. Nah kalau semua isiannya udah lengkap, daun pisangnya kudu dilipat seperti ini ya. Terus lanjut deh dikukus. Nah sudah dikukus. Ini biasanya buat berapa ini? Bungkus sekitar 8. 8. Ya. Yang tadi punya saya. Amburadul. Dan mesti kita kukus tunggu Ya. 40 menit. Foodies, by the way nih, kalau kamu mau kesini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Jadi bisa banget kalau buat lunch or dinner. Harganya juga murah dong. Iya, udah pasti receh. Start from 20 ribuan aja. Kuy, cobain ya. Mari kita coba dulu. Seger banget ya. Tuh. Dengan ikannya langsung lumer. Melumat ya, lumat di dalam mulut gitu. Dan ini seger banget. Kuahnya asam-asam. Asamnya ini memang tidak terlalu asam karena biasanya jeruk nipis gitu ya. Cuman kalau ini asamnya dari si belimbing bulu. Nah, jadi masih bisa ditolerir ya. Jadi untuk Anda yang mungkin foodies yang apa ya, nggak bisa asam, nah ini sebenarnya bisa karena tidak terlalu asam. Perpaduan asam gurih dengan cabai rawit setan dan cabai keritingnya ini juga menambah cita rasa pedas. Dan kerennya untuk cabai rawitnya ini sengaja nggak dihancurin tuh alias masih utuh Foodies. Jadi kalau yang makannya demen pedas, baru deh tuh cabainya dihancurin sendiri ya, sesuai selera. Nah ini lidah sapi pastinya ya, bukan lidah kobra ya. Ini kita lihat. Jadi ini ada kecapnya, terus juga ada cabenya juga. Ini dijadiin satu di sini. Ini manis, ada pedes-pedesnya, terus
Lidahnya juga empuk banget, lidahnya juga gurih dan empuk sekali. Kalau untuk lidah gongso ini sebelum dimasak memang sudah direbus terlebih dahulu foodies selama 2 jam. Jadi wajar banget nih kalau teksturnya lembut. Ajib kan? Nah sekarang Cici kita cobain pakai nasi putih tuh Bekti. Jangan dibiarin nganggur aja ya, oke? Coba pakai nasi. Ya, mari ya. Memang pas banget ya kalau pakai nasi tuh ya. Makin mantap. Kulitnya panas-panas. Kenapa pakai nasi nih? Emang gak diragukan lagi lah kalau soal rasa foodies. Terus kalau yang lagi lapar nih, ini tuh pas banget. Porsinya juga gede, plus nasi putihnya juga banyak lagi. Bakalan kenyang lah kalau kemari mah dijamin. Yaudah foodies, spill alamatnya nih ya. Ada di Jalan Bintaro Utama 9, Blok JB1 nomor 10B, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Aduh foodies, ini enak semuanya, jadi aku mau habisin dulu ya. Tapi inget ya, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Pak. Waduh, ada yang semangat banget nih mau makan. Luar biasa ya emang foodies kalau lagi lapar. Apalagi makanan yang satu ini unik punya. Namanya aja selimut janda. Kok gitu sih namanya? Coba kita cari tahu dulu kebenarannya ya. Jangan sampai nih terjadi kehebohan gara-gara salah paham. Aduh, akhirnya sampai juga, muter-muter dari tadi, baru ketemu nih alamat. Mau tahu nggak? Aku muter-muter nyariin apa? Nyariin janda. Baru ketemu nih alamat janda ternyata di sini. Mau tahu jandanya kayak apa? Kita lihat yuk. Oh alah, ternyata bakso tuh foodies. Disebut selimut Ini janda karena daging jandanya. baksonya diselimutin Yuk, ke sama dalam yuk, selimut yang foodies. terbuat dari adonan telur. Ada-ada aja yang namanya, bikin penasaran. Kreasi unik ini dibikin sama sang empunya kios bakso UBK 45 foodies. Apa sih UBK? Ubek-ubek? Bukan ya? Dinamain bakso UBK 45 karena pertama kali dijual di depan Universitas Bung Karno 1945 alias UBK 45 foodies. Sampai akhirnya pemilik buka cabang di sini di daerah Keramat, Jakarta Pusat. Apa ini mas? Bakso, dalamnya bakso, luarnya apa? Jadi dia bakso dilapisin telur. Ah. Jadi dalamnya isi daging cincang full gitu. Oh, wow, foodies penasaran Ya. banget. Di kios bakso UBK 45 ini menyediakan beragam bakso dengan isian yang gak biasa foodies. Ada bakso setan isi rawit daging cincang, bakso mozzarella, dan yang lapisan luarnya kuning ini nih namanya bakso selimut janda. Gak heran ya kalau bakso selimut janda emang Iya, selalu menggoda, sayurnya. soalnya sempat viral juga Terus? nih foodies dan jadi salah satu menu bestseller di sini. Jadi cepet bener tuh ludesnya. Gak cuma baksonya aja nih yang unik, racikannya juga beda. Ini ya. Ada tambahan koyak supaya lebih gurih. Koyak. Oh, ada koyanya juga ternyata foodies. Jadi selama ini makan bakso nggak pakai koya, biasanya kan soto ya. Nah ini baksonya itu ada koyanya. Oh ini? Biar makin lada, sedap, supaya tambahin banyak. lada dan juga bawang goreng. Nah, sebelum dicemplungin ke dalam panci potong foodies, semua apa bakso taruh selimut aja? janda harus dibelah dulu bagian permukaannya supaya mekar tuh nanti. Oh, Ya, ini full daging. ini foodies dalamnya. Jadi full daging cincang gitu. Ya. Ngiler. Harus dimasak. Oh, tapi sudah ada Salah yang satu ini ya, tambahan yang bikin beda aromanya lagi nih, ya. setiap porsi bakso dikasih tambahan tetelan dan juga kikil. Ulala, makin spesial yes. Nah nih foodies, bakso selimut jandanya udah jadi. Ini aromanya sangat luar biasa banget, enak banget. Aku nggak sabar banget pengen diselimuti bakso selimut janda ini. Yuk foodies. Selain ada bakso selimut janda, Hendrayan juga kepengen banget dicobain bakso setan dan bakso mozzarellanya. Wah, dari tampilannya mah nggak ada serem-seremnya ya, katanya bakso setan. Tapi kita nggak tahu ya kalau dimakan apakah bikin takut seisi mulut nih. Cis, kita sikat skey. Gurih banget dan ini full dengan tetelan macam-macam, banyak banget. Terus di dalam bakso
selimut janda ini, foodies lihat deh. Ini ada kayak daging cincangnya dan itu full. Aku mau coba ini. Gak heran ya foodies kalau kuahnya aja tuh udah gurih banget karena kaya dengan kaldu plus juga bumbu. Nah yang bikin gurih itu ya tambahan tetelan dan kikilnya, apalagi si baksonya ini direbus satu panci dengan tetelan yang melimpah banget. Dan ini belum diracik dengan saus dan sambal aja, wadih udah lazis bener Nggak kaleng-kaleng foodies, ini enak banget dan tanpa dicampur dengan apapun. Nggak perlu tambah garam lagi, nggak perlu tambah bumbu-bumbu, apalagi kalau suka yang polosan seperti ini udah enak. Di sini foodies juga bisa puas nambahin koya, saus, sambal dan juga jeruk nipis ya. Di dalamnya juicy banget. Kalau daging sapi asli beneran kayak gini, yang full kayak gini, begitu dibelah itu juicy banget. Enak banget ya. Selimut jandanya ini emang endelita banget, bikin bakso jadi kayak double combo lazisnya. Tekstur selimut janda yang terbuat dari telur bikin sensasi jadi kayak beda banget di gigitan pertama, itu so lembut foodies. Begitu gigit baksonya itu terasa kenyal dan pas kena daging cincang itu ya kayak terasa bener lazisnya. Dan ini tuh full of daging sapi cincang tanpa urat loh foodies. Wih ajib bener, aduh tolong. Nah ini nih yang katanya nyeremin di foodies si bakso setan. Begitu dibelah, wih kelihatan bener itu nyereminnya ya karena penuh dengan olahan sambal dan juga daging cincang. Jadi nggak perlu ditambahin sambal lagi. Wah ini mah udah nyeremin ya foodies. Beneran setan. Pedas banget. Wow. Setan yang ini beneran nyeremin banget nih, pedesnya no tipu-tipu. Rasa pedesnya bikin nagih karena ada perpaduan rasa pedas dan gurih di dalamnya. Gak cuma bakso setan aja nih yang lazis, bakso polos kecilnya juga enak bener foodies. Apalagi ada tetelan dan juga kikilnya yang gurih dan juga kenyal-kenyal mantul. Jadi ketika masuk ke dalam mulut, wih ngerasain tekstur yang beda-beda nih foodies, seru Ini yang kecil-kecil kayak gini, itu rasanya tetap ada gurih-gurihnya. Tetap full dengan daging. Bakso selimut janda udah, oke bakso setannya juga udah, tinggal bakso mozzarellanya nih foodies. Wih ini beneran endol gak sih? Full daging dan begitu kegigit mozzarellanya berasa lembut, terus berasa rasa mozzarellanya kuat sekali. Jadi ya foodies, meskipun isiannya mozzarella tapi nggak bikin bakso jadi asin, itu lebih kayak ke gurih gitu. Cocok banget nih buat di lidah anak muda yang suka bakso dengan cita rasa kekinian. Nah buat foodies yang kepengen icip-icip bakso di sore hari, boleh banget langsung aja ya serbu tempat ini. Selain lazis, harganya juga receh dong. Seporsi bakso unik ini cuma seharga 20.000 aja foodies. Itu udah dapet tambahan tetelan plus kikilnya lagi. Mantul. Ada sensasi kayak gitu. Oke foodies, bagi yang mau cobain bakso selimut janda dan bakso setan ini ada di Jalan Kronolong 2 nomor 4, Kramat, Jakarta Pusat. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, sate taichan, siapa sih yang gak kenal? Secara tuh viral banget sejak tahun 2016. Dan sejak saat itu, sate favoritnya warga Plus 62 ini gak bisa diam ya foodies, ada aja yang baru. Nih Dani nemu sate taichan istimewa di daerah Sunter, Jakarta Utara. Lihat tuh rame banget ya kan yang makan di sini foodies. Wah, ini belum matang nih, Kak. Bentar lagi Kak. Bentar lagi ya. Aduh, foodies, nih aku lagi bakar-bakar sate ya. Ini namanya sate taichan Bang Maman, ya kan? Tapi sate taichan di sini tuh berbeda dari yang lain loh, foodies. Apa sih Kak bedanya tuh, Kak? Sate taichan telur gulung. Sate taichan telur gulung, foodies. Beda kan? Gak ada di tempat lain. Kita nunggu matang ya, nanti baru kita mau goreng berarti. Widih, benar-benar istimewa dan menggugah selera ya varian sate taichan di sini. By the way, proses pembakaran satenya ini nggak usah lama-lama kok foodies, cukup 3-4 menit aja. Nah, kalau udah berubah warna menjadi putih kecoklatan, itu tandanya udah siap buat diangkat. Oh iya, kalau biasanya sate dibakar dengan menggunakan arang batok kelapa, nah kalau di sini tuh bakar-bakarnya masih menggunakan kayu foodies. Katanya asap dari kayu ini akan menciptakan aroma khas yang lebih endol dibanding dengan arang batok kelapa.
Nah, ini Foodies, kita angkat. Abis ini kita mau diapain tuh? Digulung Gulung pakai telur ya? Ya, Oke. betul. Oh ya Foodies, Sate Taichan Bang Maman ini bukanya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau yang bingung mau dinner kemana bisa banget loh jadi referensi. Alamat persisnya ada di Jalan Danau Sunter Utara nomor 06, Sunter Agung, Jakarta Utara. Telur ini. Oke. Wadidaw. Satu-satu berarti ya? Ya, Oke, dari sana. digulung. Digulung ya. Wah, ini telurnya banyak juga ya. Wah, kelihatannya sih gampang ya Foodies. Cus dan jangan diliatin aja tuh kakaknya. Buktiin ke Foodies dong kalau kamu bisa juga. Ya. Sep. Yeay, berhasil ya? Oke. Ya, percobaan pertama berhasil. Kita lanjut lagi. Tuh, aduh. Widih, kayaknya Dani udah mahir bener nih Foodies. Cus dan buka cabang, omsetnya bisa banget loh buat modal cari jodoh. Anyway, selain varian original dan varian telur gulung, di sini tuh ada juga loh sate Taichan crispy. Yang ini digoreng setelah melewati proses pembakaran Foodies. Dari penampakannya aja, ini tuh udah tuh menarik ya buat dicoba. Penambahan tepung shihlin ini dilakukan agar bumbu ayamnya bisa nempel dengan sempurna Foodies. Nah, spill dikit ya, tepung bumbu ini udah dicampur dengan bawang merah, bawang putih, garam, dan penyedap rasa. Jadi dipastikan rasanya nggak bakalan hambar tuh Foodies. Ini dia Foodies, lihat tuh ya penampakannya. Sekarang kita mau goreng-goreng. Kak Ijal, ini udah panas ya? Udah, minyaknya Udah panas, berarti kita langsung gaskan. Oke, Taruh ya. Taruh aja. Waduh, deg-degan nih Foodies, panas banget soalnya. Oke. Proses penggorengan Taichan crispy ini kudu dibolak-balik ya biar nggak gosong. Nah, gorengnya ini agak sedikit lama, sekitar 5-6 menit dengan api sedang sampai tepungnya benar-benar crispy. Kalau warnanya udah berubah menjadi kecoklatan dan teksturnya udah kelihatan garing, cus diangkat aja tuh. Oh ya, jangan lupa disaring minyaknya ya Foodies. Hitung-hitung kan biar kolesterol kita nggak naik kalau makan ini. Oke Foodies, ini dia. Udah dapat 2 varian ya kan. Ini yang crispy, kemudian yang ini sate Taichan telur gulung. Wadidaw, ini wanginya udah enak banget, udah gak sabar pengen santap-santap. Oh ya, Kak Icel, Ya. katanya ada yang apa satu lagi tuh? Kulit. Kulit ada. Oke, siapin ya. Oke, siap. Terima kasih, let's go Foodies. Kita langsung cari tempat duduk di sebelah sana. Wih, benar-benar di sini tuh ya Foodies baru buka aja udah diserbu sama pembeli. Pada lahap-lahap semua tuh makannya. Jadi soal rasa udah nggak usah worry lah ya guys, udah pasti and delicious. Dan iya aja Foodies dalam sehari tuh sate Taichan Bang Maman ini bisa menghabiskan 800 tusuk loh. Wadidaw, mantap tenan Bang Maman. Rasanya asin gurih. Kemudian telurnya juga berasa banget karena ini dibaluri sama telur ya. Kelihatannya mirip telur dadar gitu, rasanya juga asin. Dagingnya juga lembut banget. Lihat. Loh. Fix kayaknya wajib cobain ya Foodies, perpaduan daging ayam yang empuk plus telur yang asin gurih. Bener-bener bikin meremelek. Ternyata duet mereka pas juga loh, enaknya nggak tabrakan di lidah, ajib. Oke Foodies, sekarang kita gaskan aja langsung pakai sambal ya kan. Lihat tuh sambalnya tuh udah banyak banget. Ini pakai cabai rawit setan ini. Kita langsung gaskan. Cocol. Lihat tuh. Wadidaw. Dari sambalnya ini, selain pedas, dia ada wangi bawang merah sama bawang putih. Tuh, enak banget. Mantap. Pecinta sambal kudu banget nih datang kemari ya. Sambalnya yang pedas dan wangi bawang itu asli menambah selera makan banget pokoknya. Cus! Nah, yang ini namanya sate Taichan crispy Foodies ya. Lihat tuh, tampilannya aja udah menggoda banget. Pakai tepung silin. Tuh, mantep kan? Sekarang kita langsung cobain aja. Wadidaw. Oke. Yang ini ya, tepungnya itu tebal, terus crispy banget. Lihat dalamnya. Tapi jangan salah,
Ini dalamnya ini lembut banget karena tadi udah dibakar. Kemudian dibalurin sama si tepung sil ini nih. Mantap. Udah foodies, gak usah banyak mikir. Pecinta Taichan Kue langsung aja samperin kemari ya. Dijamin gak bakalan nyesal deh kamu karena endel dan murmur banget loh di sini. Iya, receh dong pastinya. Start from 3.000 aja satu tusuknya foodies. Wih, mantul. Just ajak keluarga Mejeng cantik di sini foodies. Ketemu di sana ya. Ingat ya, makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Lanjut. Yuhu, di mana ada pasar, di situ pasti ada jajanan yang menjalar. Gak perlu belusukan sampai ke dalam-dalam, kali ini cukup di luarnya aja. Nah, kira-kira jajanan apa nih ya yang bikin Yosi kepincut? Ini loh, yang namanya tahu berontak tuh. Lihat ya. Jadi isinya ada sayur-sayuran apa aja Mas tadi? Ini katanya ada Kubis. wortel nih. Wortel, kubis, toge ada? Nggak ada. Oh, cuma wortel sama kubis ini nih. Namanya tahu berontak. Isinya juga sampai berontak keluar-keluar nih kayaknya, Budes. Ini foodies nggak main langsung digoreng loh, tapi tahu berontak mentah terlebih dulu dimasukkan ke dalam adonan tepung cair, kemudian dilumuri sampai benar-benar tertutup, lalu siap deh buat digoreng. Make sure minyaknya panas dan banyak kayak begini ya. Masukin tahu yang sudah dilumuri adonan tepung ke dalam penggorengan foodies, mulai sambil diaduk dan digeser-geser dikit nih biar nggak nempel. Wah, Foodies. Tuh, lihat ya. Udah ada nih 5-5-nya, udah cantik-cantik banget warnanya. Gak cuma pertahu-tahuan aja foodies, tapi ada yang gak kalah laris manis yakni tempe mendoan. Kamu suka juga ya? Mendoannya. Tempenya ya Foodies ya, kayak agak berjamur, tapi emang ternyata itu fermentasi. Tapi aman ya untuk dikonsumsi ya? Aman. Aman Foodies ternyata. Meski sama-sama dilumuri tepung sebelum digoreng, tapi adonannya beda nih foodies. Adonan tahu berontak itu pure campuran antara tepung terigu, air, garam, dan merica. Sedangkan tempe mendoan campuran dari air, tepung terigu, daun bawang, dan kunyit. Gak heran kalau warnanya jadi agak kuning-kuning ya. Lanjut ya kita ke proses menggoreng nih. Tempe mendoan agak lebih ansos dan eksklusif nih foodies, karena gorengnya harus sendirian dan satset-satset alias gercep. Setelah mandi adonan tepung, tempenya langsung dimasukkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Nggak pakai lama, kurang dari semenit nih, tempe langsung diangkat dan ditiriskan. Wah, grindel-grindel, sip. Ah, cakep. Udah, tahu berontaknya udah, tempe mendoannya udah, tinggal disajiin ya Mas ya. Mantep ini. Gorengan to the rescue, yuk. Eits, tunggu dulu deh. Ini gorengannya jangan dibiarin sendirian dong, Yos. Kayaknya dia butuh pemanis deh. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 langkah dari tahu berontak nih. Ada apa nih? Es cincau. Alrighty then, penyajiannya simple bingit ya foodies. Pertama masukkan 3 sendok cincau, ini hampir 1 gelas penuh. Wih. Lalu kemudian kita tambahin es santan, kental manis, dan sirup merah. Yuk merapat yuk. Yang gurih dan manis-manis sudah siap nih buat disikat abis. Yosi nggak tahan tuh kayaknya foodies buat icip es cincaunya. Gradasi warnanya emang cakep banget ya, kayak langsung bikin kita kepatil. Kebayang ya foodies, manis dan segernya es cincau mulus ngelewatin tenggorokan pas lagi aus-ausnya. Waduh, nikmat bener. Yang pasti manisnya nggak cuma dari sisi susu kental manis, tapi dominannya itu ada dari si sirup merahnya. Ini nih yang bikin penasaran sedari tadi, tahu berontak. Kita bedah nih, seberontak apa sih dia? Luarnya itu crispy, tapi begitu udah nyentuh ke dalamnya itu benar-benar lembut banget. Sensasi krenyes dan crispy yang gak cuma dari tepung yang digoreng, tapi juga isian sayurannya itu loh foodies, nikmat banget. By the way, nama berontak tuh bukan karena isian tahu yang berontak keluar-keluar gitu loh foodies. Berontak diambil dari kata berontak yang artinya perlawanan. Konon tahu berontak dibuat langsung oleh para wanita yang menyiapkan bekal makanan untuk para pejuang yang melawan penjajah di masa lampau. Anyway, tahu berontak juga terkenal sama rasanya yang pedas foodies. Kalau untuk tingkat pedasnya, aku sebenarnya nggak terlalu suka pedas foodies, tapi masih aman untuk dikonsumsi ternyata. Maksudnya pedasnya masih wajar lah, nggak yang terlalu bikin pedas gimana gitu. Tapi kalau misalnya kurang pedas nih, karena ada perintilan-perintilan cabai rawit yang dikasih sama masnya, cocok buat kamu yang suka pedas.
Hihi, nikmat ya Yos, nggak bisa disenggol nih saking nikmatnya. Apalagi kekriukan di bagian ujung-ujungnya itu loh. Ayo ngaku, siapa yang kalau makan gorengan selalu ngincer bagian garing di ujung-ujungnya. Tahu berontaknya udah, oke sekarang giliran tahu bakso. Sama-sama tahu sih, tapi apa ya bedanya? Tahu bakso itu lebih gurih dibandingkan si tahu berontak. Jadi kalau teman-teman ataupun foodies yang butuh asupan-asupan apa ya, micin gitu, generasi micin kayaknya lebih cocok makan si tahu bakso ini. Dan baksonya tuh lihat kan, gede banget tuh, segede gini. Tekstur bakso yang tebal, padat tapi chewy dan beneran berasa daging sapinya ini emang enak banget. Cocok buat jadi bestinya si tahu. So, udah banyak tahu karena makan tahu ya foodies? Iya. Sekarang kita move on yuk ke pertempean nih. Tempe bukan sembarang tempe foodies, tapi tempe mendoan. Kalau makan mendoan nggak sah kalau nggak ada ini nih, si bumbu kecap. Ini tuh ada bumbu kecap sama ada campuran cabai-cabai rawitnya. Ya kalau menggoda Yas dari 2 tahu berontak dan tahu baksonya ya kan, gaskin Yas. Sesuai ekspektasi, enak. Padahal kalau mendoan itu kan bukan yang teksturnya crispy ataupun yang garing-garing gitu ya. Tapi kayak apa ya, kayak pas aja lembut, leleh lemes gitu loh di dalam mulut. Terus tambah lebih enaknya tuh dari si bumbu kecap sama si rawitnya ini. Meski tampilannya lemes dan layu kayak nggak punya semangat hidup, tapi rasanya dijamin nikmat bener sampai ke ubun-ubun foodies. Jangan lupa dong itu bagian terendes dari tempe mendoan. Yes, kulit-kulit lapisan luarnya itu loh. Mau. Yang dari tadi aku minum dari awal, es cincau, karena memang beneran seseger itu. Aku tunjukin ya foodies, cincaunya itu beneran nggak pelit nih si bapaknya tuh. Lihat tuh. Gemoy-gemoy, goyang-goyang gitu tuh. Aduh. Lembut dan auto melting di mulut, ya nggak? Kalau cincaunya itu memang rasanya plain, hambar, nggak ada rasa apapun. Tapi ketolong sama si susu kental manis dan juga sirup merahnya. Cuma berapa? 8.000 aja ya foodies ya. Foodies yang kepo dan penasaran langsung aja ngibrit deh ke gerobak tahu berontak 68. Jangan kesiangan tapi ya, karena habisnya tuh gercep banget tuh foodies diburu sama warga pasar. Secara 500 tahu itu ludes setiap hari ya. Banyak bener ya foodies. Itu lokasinya ada di Pasar Tebet Barat, pas banget di pintu sampingnya. Pokoknya jalan sedikit, ntar ketemu sama si tahu berontak. Terus jalan 4 langkah, ada si es cincaunya. Rp8.000 untuk es cincau. Dan berapa mas? 4.000 ya tahunya ya? 4.000 untuk tahunya, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mau dihabisin kali ya, kalau kurang bungkus aja foodies. Dah.